semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Syifa Maulida dari kelas B2 Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB 58. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bengkoang. Yuk disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dengan Bapak Bahri, narasumber saya kali ini. Halo Bapak. Ya, halo. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi buat kali ini saya akan menanyakan tentang bengkuang. Oke, bengkuang ya. Iya. Pertama saya mau menanyakan apa aja sih Pak manfaat dari bengkuang tersebut? Iya. Jadi bengkuang itu kan salah satu jenis buah-buahan ya. Iya. Buah-buahan. Tapi buah-buahannya ini tidak tumbuh di atas, tapi dia tumbuh di dalam tanah gitu. Jadi setelah dipanen gitu ya, setelah dia berumur misalnya 4 bulan dipanen petani, kemudian baru dibersihkan, kemudian baru bisa dijual atau untuk dikonsumsi. Nah, ini manfaat dari bengkuang itu umumnya adalah dia ini untuk membuat, kalau untuk kaum perempuan kan dia ini bisa diolah untuk menjadi lulur gitu ya, bagian dari kosmetik atau masker. Nah, selain itu dia itu memang banyak dikonsumsi. Itu kalau yang umum itu untuk asinan atau rujak gitu ya. Nah, ini untuk apa ini? Nah, manfaatnya adalah dia ini bisa membuat ya tentu kenyang lah. Iya kan, membuat kenyang, kemudian dia juga itu membuat pencernaan kita juga menjadi lebih baik karena dia ini banyak mengandung serat. Itu. Kemudian selain itu juga di dalam kesehatan itu juga disebutkan karena memang banyak kandungan-kandungan gizi yang lain, sehingga dia ini juga memang bisa untuk misalnya mengurangi risiko kanker gitu ya. Kemudian beberapa penyakit-penyakit lain yang ada dalam tubuh. Kira umumnya begitu yang saya itu. Jadi selain bisa dimanfaatkan sebagai bahan konsumsi, bisa sebagai itu ya Pak, obat ya? Iya, tapi memang walaupun untuk obat itu memang dia adalah dengan kita mengkonsumsi bengkuang ini secara segar. Ya, dikonsumsi segar, kemudian ini mudah-mudahan bisa menjadi obat juga begitu. Nah, kalau untuk yang masker tadi itu umumnya kalau di masyarakat biasa itu dia ini diparut gitu ya, diparut. Tapi kalau sekarang ini kan sudah modern ya, jadi bengkuang ini bisa diolah di dalam industri sehingga ini bisa menjadi bagian dari lulur atau menjadi masker bagi kaum wanita. Kalau cara menanam bengkuang sendiri gimana ya Pak? Nah iya, umumnya bengkuang ini bisa ditanam di dataran rendah, bisa kemudian dataran tinggi juga dia bisa, tapi nggak terlalu tinggi lah ya. Jadi cara menanamnya itu tidak terlalu sulit. Jadi setelah lahannya disiapkan, ditraktor, kemudian baru petani itu biasanya membuat guludan-guludan ya. Jadi setelah dibuat guludan-guludan itu baru di situ ditanam bengkuangnya. Kenapa ini perlu dibuat guludan-guludan? Supaya tidak terjadi genangan. Karena ini kan dia umbi itu ya. Jadi kalau yang dibawa, kalau dia terlalu banyak air nanti busuk. Sehingga makanya perlu dibuat guludan-guludan gitu. Sehingga kalau ada hujan lebat atau ada banjir, yaitu tidak sampai tergenang. Kalau hujan lebat berarti itu ya Pak, gagal panen ya? Kalau udah hujan lebat kemudian tergenang, ini bisa jadi busuk ya, jadi gagal panen namanya. Jadi cuacanya juga harus mendukung. Ya, memang dia tetap membutuhkan air gitu ya, hujan tapi tidak sampai harus tergenang. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya, kalau menanam bengkuang itu harus menggunakan teknik khusus atau tidak Pak? Jadi umumnya bengkuang ini adalah tanaman yang mudah untuk ditanam. Jadi tidak perlu teknik khusus untuk bertanam bengkuang ini. Ya. Jadi tapi dia membutuhkan tanah yang relatif subur ya. Makanya itu tanahnya ini perlu diolah dulu, misalnya dicampur atau ditraktor, kemudian baru dibuat guludan. Itu supaya bengkuangnya ini dia itu kalau mau membesar itu dia tidak sulit. Nah, karena tanahnya kan udah gembur gitu ya. Nah, jadi dia kalau mengembang itu tidak sulit.
Jadi makanya tekniknya itu cukup seperti itu saja. Jadi nggak perlu ada teknik khusus itu. Yang penting bahwa dia dirawat, kemudian tanahnya itu kalau misalnya ada yang sudah agak longsor gitu ya di bawah hujan misalnya, itu bisa ditarik lagi ke pangkal batangnya. Seperti itu. Oke Pak. Kalau jika ingin mendapatkan hasil bengkuang yang bagus, apakah ada bibit bengkuang yang khusus atau nggak usah biasa aja gitu? Kalau umumnya yang ditanam petani di Indonesia ini adalah bengkuang yang kayaknya tidak perlu yang khusus ya. Jadi tapi kan menanam bengkuang itu bisa dari bengkuangnya atau bisa juga dari polongnya yang bunganya yang sudah menjadi bibit gitu ya, sudah menjadi polong itu yang bisa ditanam. Jadi tidak terlalu sulit itu untuk menanam bengkuang. Yang penting bahwa memang kalau kita rajin merawatnya gitu ya, kemudian kan dia daunnya itu menjalar dan merambat gitu ya. Nah kalau ini sering dibolak-balik petani, kemudian tanahnya ditarik ke batangnya, itu relatif bahwa hasilnya nanti itu adalah bagus. Seperti apa hasil yang bagus itu? Hasil yang bagus itu adalah kalau bengkuangnya itu besar, gitu ya. Kemudian selain besar, dia itu juga tidak banyak tidak banyak bergerigi, tapi dia mulus gitu, bulat gitu. Nah itu yang bagus itu. Bengkuang yang bagus itu yang seperti itu. Oke, baik Pak. Mungkin segitu saja pertanyaan dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Iya Pak, terima kasih. Ya. Maaf sebelumnya kalau jika mengganggu Pak. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.